Pemirsa, sejumlah pemain yang dipanggil Coach Patrick Kluivert absen di pemusatan latihan di Bali, bahkan di laga lawan Tiongkok dan Jepang. Bagaimana kans tim Garuda kita di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Mari kita diskusikan sama-sama dengan narasumber kami yang terhubung melalui sambungan Zoom, yaitu analis sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat sore Bung Yuke, apa kabar? Selamat sore Doni, kabar baik, alhamdulillah. Siap, Bung Yuke, ini banyak yang absen kayaknya nih di skuad Garuda kita. Analisa Anda, siapa-siapa yang kemungkinan besar tidak akan bergabung nih dalam skuad Garuda? Iya ya, ngeri-ngeri sedap juga nih ya. Yang terbaru ini Eliano Reinders nggak dipanggil kan, karena dia nunggu kelahiran putranya. Jadi bertambah lagi nih backup pemain kita yang biasanya ready sekarang juga berkurang. Sebelumnya ada Sandy Wolf karena dia cedera. Kemudian juga Ragnar Mangun juga sama, dia kena virus. Terus kita tahu bersama bahwa Marcelino dan juga Martin Pas kan nggak bisa main nanti lawan Cina karena akumulasi. Nah ini membuat kedalaman squad kita terus terang menjadi sedikit menipis ya, walaupun secara secara kuota kita masih cukup lah bisa memainkan pemain-pemain utama kita gitu. Tapi kan namanya menghadapi partai yang sangat penting ini, kalau kita bisa full team ya full team gitu ya. Tapi faktanya inilah sepak bola kadang-kadang memang ada hal-hal yang nggak terduga yang sudah disiapkan ternyata meleset, ya tinggal nanti bagaimana Coach Patrick ini bisa memaksimalkan pemain yang tersedia gitu. Nah ini karena Anda sudah bilang ngeri-ngeri sedap, bagaimana dengan Kevin Dix sendiri? Bisa tambah ngeri tambah sedap atau gimana nih? Kevin Dix nggak ada masalah ya, dia kemarin memang baru main di Piala Denmark ya, dan udah sukses, dia bisa membawa timnya Copenhagen jadi juara double ya, jadi juara liganya dan juga juara Piala Denmark. Cuma yang sedikit berkurang mungkin karena kebersamaannya dia juga pendek kan bersama teman-temannya ya. Ini Kevin Dix ini tiap kali dipanggil timnas tuh mesti dia memang situasinya tuh nggak selalu nggak selalu ready full gitu ya. Iya, mepet terus ya. Ketika pendek mepet terus dan sempat pas di laga lawan Australia kalau tidak salah dia juga main cuma 30 menit, terus karena cedera dia pulang, akhirnya nggak bisa main waktu lawan Bahrain gitu ya. Nah terus yang sekarang dia juga datangnya terlambat karena baru selesai kemarin, artinya ya tinggal sisa mungkin 3-4 hari efektifnya dia bisa sama-sama dengan timnas ya, karena dia akan langsung ke Jakarta kan ya. Iya, tapi kondisi fisik Kevin Dix sekarang ini kalau kita komparasikan dengan waktu yang pendek 3 atau 4 hari, menurut Bung Yuke gimana? Saya percaya dia pemain profesional dan dia sudah mengalami siklus seperti ini, jadi sebenarnya nggak masalah, tinggal bagaimana menjaga, memaintain fitnessnya ya, supaya nanti di hari-harinya tidak terlalu lelah ya. Karena kan ya pemain seperti Kevin Dix ini dia sudah tahu bagaimana cara menjaga fisiknya supaya nggak terlalu drop ya. Jadi begitu nyampe Jakarta mungkin lebih difokuskan kepada aklimatisasi cuaca gitu ya, karena di kita kan ini lembab ya. Itu pasti juga perlu penanganan khusus lah dari tim pelatih gitu ya, untuk supaya dia nggak terlalu diforsir ya saat kan ada official training ya dan sebagainya kan nanti menjelang hari pertandingan. Tinggal itu aja sebetulnya sih. Ya, dengan nama-nama yang ada sekarang, artinya Coach Patrick kan harus belanja pemain itu sesuai dengan yang tersedia. Tapi menurut Bung Yuke, yang tersedia ini adalah best of the best atau yang terbaik dari yang ada saat ini, Bung? Yang terbaik dari yang ada. Oh, oke. Artinya karena seperti yang kata Anda tadi, ngeri-ngeri sedap bisa terjadi nih ya? Iya, soalnya kan yang menurut saya ya, yang paling krusial tuh di depan sebetulnya. Karena Orat Mangun dengan Marcelino itu kan pairing yang memang selama ini udah nyetel dengan Ole ya. Jadi supply dari mereka itu nggak ada, penggantinya kan karakternya pasti berbeda. Katakan Egy ataupun juga Jakob, ataupun mungkin Rafael Strijk ya. Rafael Strijk barangkali sedikit sudah mengerti bagaimana maunya Ole gitu ya. Tapi kalau Egy sama Jakob ini kan baru kembali lagi ke timnas. Dan karakter mereka kan berbeda dengan Orat Mangun atau dengan Rafael Strijk ataupun juga dengan Marcelino gitu ya. Karakter dalam konteks ini ya, visi permainan ya. Itu yang barangkali tantangan untuk Coach Patrick, bagaimana membuat pairing yang pas di depan gitu. Apakah Dean James yang akan dimainkan untuk menggantikan Orat Mangun atau Rafael Strijk yang juga biasa diplot di sisi sebelah kiri,
atau dia berani membuat kejutan misalnya menaruh Yakob di situ gitu ya. Itu kan hitungan-hitungan yang menarik ya. Kalau di kanan sih saya lebih prefer udah langsung aja mainin Egy gitu, karena Egy prototype mainnya mirip-mirip sama Marcelino ya. Dia punya kemampuan untuk melakukan inverted, kemampuan bermain di antar lini gitu ya, dan box to box-nya juga sangat bagus gitu ya. Tinggal ya penyesuaian dengan Tom Haye maupun juga dengan Joe Polipesi, karena kan biasanya kan arah permainan itu kan dari tengah langsung ke diagonal pas ke sisi flank kan. Nah itu yang artinya dia harus punya apa ya, kesenyawaan lah si Egy ini ataupun Yakob lah, siapapun gitu yang ditaruh nanti sebagai pengganti Marcelino ataupun Ratna Mangun dengan dua gelandang kita itu. Ya. Karena kita selalu cara mainnya kan progresinya pasti ke samping dulu gitu. Jarang-jarang dia langsung ke depan gitu. Ya, Bung Yuke, ini nama-nama seperti Orat Mangun dan teman-temannya yang kemudian tidak bisa memperkuat skuad Garuda kita ini kan harus diganti dengan nama lain. Kalau Anda analisa dari yang sudah ada sekarang 28 yang ikut latihan itu, siapa yang akan menggantikan siapa sebelum kemudian Patrick harus mencoret sisa 23. Ini penting ini. Iya, kalau menurut saya untuk sektor depan ya, tadi saya katakan di sisi flank, itu tampaknya Rafael Strijk yang akan dipertahankan ya, untuk tetap dimainkan sebagai flank kiri gitu. Kemudian yang di kanan ini yang mungkin antara Egy atau Yakob ya, yang akan ditempatkan untuk menggantikan Marcelino. Kalau selebihnya masih, selebihnya masih nama-nama yang sama. Oke, kalau disuruh milih antara Egy dan Yakob, kira-kira yang berpotensi paling besar menurut Anda? Egy ya, kalau menurut saya. Egy itu soalnya lebih mirip dengan Marcelino dia. Karena dia punya kemampuan ball skill-nya juga sangat bagus dalam melewati situasi one on one. Kemudian penetrasinya dengan kelebihan dia pada kaki kidalnya itu kan juga salah satu benefit ya buat kita ya. Nah dia tuh bisa aja ditaruh di kanan, jadi pergerakannya inverted gitu ya. Atau di kiri di posisinya Ratna Mangun, karena dia memang spesialis kidal kan. Jadi dia tuh yang bisa multifungsi menurut saya, dibanding kalau Yakob kan memang ya dia spesifiknya di kanan ya, dan dia ngandelin kecepatan, beda sama Egy. Kalau Egy ngandelin skillnya gitu. Ya, Bung Yuke, ini dengan ada sedikit pergeseran nama-nama anggota skuad Garuda kita, apakah akan membuat Coach Patrick akan mengubah strategi yang tadinya ada nama-nama yang kita harapkan masuk, kemudian tidak jadi masuk, sehingga mengubah seluruh strategi permainan kita nanti? Saya nggak yakin ya akan diubah ya secara taktik ya, karena kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya, ketika pertama kali Patrick Kluivert menangani timnas kita melawan Australia, kita kan babak belur ya. Cara main kita yang super ofensif, bermain terbuka ternyata nggak sesuai gitu, dan nggak bisa dipraktekkan secara baik gitu ya oleh para pemain kita gitu. Tapi begitu pas lawan Bahrain, nah Coach Patrick belajar, kemudian mengadaptasi ya, membuat formula yang berbeda gitu ya, dengan cara main yang lebih well organized lah, tidak terburu-buru, ada ritmenya, ada temponya, tapi tetap progresinya bagus. Itu yang saya kira akan kembali dipertahankan oleh Coach Patrick saat menghadapi Cina. Bagaimana kita mencari momentum yang pas, tidak tergopo-gopo untuk buru-buru bikin gol misalnya gitu ya. Itu kan yang terjadi lawan Cina, kan kita diberikan kesempatan oleh tim tuan rumah untuk pegang bola, malah kita bingung. Begitu pas kita pegang bola kita bingung. Kita tuh punya kecenderungan kalau banyak pegang bola malah sering hilang bola juga, dan akhirnya jadi counter. Nah itu yang saya kira Coach Patrick nggak akan berspekulasi lah, dia pasti akan tetap memainkan ritme yang sama gitu ya, dengan lebih dewasa pemain-pemain ini untuk memperhitungkan secara matang ya, kapan saatnya menyerang dengan cepat, kapan saatnya menyerang dengan build up ya, memainkan tempo gitu ya. Karena Cina ini tim yang agak pragmatis ya, kalau nggak mau dibilang oportunis gitu ya, dia sengaja bermain di belakang bola karena dia nunggu lawan berbuat salah baru dia terkam gitu. Dan dia tahu kita punya sisi kelemahan di situ, karena kita mainnya kan dengan 3 back. 3 back kita itu kalau nggak di cover secara cepat transisinya oleh gelandang kita, itu rentan banget karena space-nya lebar itu untuk bisa dieksploitasi lawan. Makanya tengah kita ini akan sangat vital sekali perannya. Joe Polipesi semoga nggak ada masalah ya menjelang hari pertandingan, dan juga
apa namanya, Tom Haye juga bisa fit gitu ya. Walaupun mungkin Tom Haye seperti biasa dia nggak akan bermain bisa full 90 menit karena memang dari sisi level fitnessnya dia kan usianya juga nggak muda lagi dan tugas dia juga kan bukannya sebagai pekerja ya, tapi dia sebagai orkestrator gitu loh yang untuk menyuplai bola ke depan. Nah ini yang menarik juga nih Doni nih. Kalau misalnya Egy bisa main bareng sama apa namanya Ricky Kambuaya, wah itu top tuh. Oh, iya. Karena Ricky Kambuaya tuh sama Egy tuh dia udah sejoli lah istilahnya, udah tahu bola-bolanya Egy Iya. kayak gimana, terus box to box antar mereka berdua tuh. Saya sih pengen melihat mereka main berdua entah di menit keberapa gitu mereka bisa main bersama gitu ya. Saya kira itu akan menghadirkan dimensi yang berbeda buat permainan kita gitu. Iya. Cuma kan Bung Yoke ada Joy Pelupesi. Bisa jadi andalan kita dong harusnya. Oh iya, Joe Pelupesi justru tadi saya katakan Joe ini jangan sampai cedera dan dia nggak ada masalah gitu sampai 90 menit nanti di hari pertandingan karena karakter dia tuh belum ada gantinya gitu ya. Ya memang ada Ivar Jenner gitu ya, ada Nathan Choaon, tapi Joe ini lebih matang, dia lebih smart, dia tahu kapan ngatur tempo dan posturnya itu big man gitu. Iya, Itu iya. buat gelandang bertahan perlu banget kita. Kalau Nathan ataupun Ivar Jenner kan dia agak slim ya. Kalau duel 1 lawan Cina yang batu-batu semua ini, saya ngerinya kita mental-mental gitu. Ya Joy kita menang satu banyak Cina lah ya. punya power. Iya, Oke, baik. gitu. Bung Yuke, kita reaksi sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Karena saatnya sekarang sudah masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali setelah kumandang azan maghrib berikut ini. Tetap